Telapak tangan yang memegang gagang penguasa menjadi semakin ketat. Sesaat kemudian, dolki berwarna hijau ganas dan bergelombang yang berisi beberapa bibit api berwarna hijau melonjak keras di permukaan Xiaoyan. Mari kita mulai. Merasakan munculnya dolki yang kuat di tubuh Xiaoyan, keheranan melintas di seluruh murid sekte Mystic Cloud. Pria muda ini yang telah mengalami ejekan di klan Xiao saat itu sekarang benar-benar berbeda. Saat Nalan Yanran memegang longsword hijau pucat di tangannya, angin berputar-putar berwarna hijau samar dan melayang di tubuhnya. Pisau berangsur-angsur bergerak ke atas menuju ke arah Xiaoyan dari jauh. Di bawah pantulan sinar matahari, ujung bilah memancarkan cahaya yang lebat dan keras. Saat dolki mereka berdua melonjak, atmosfer tanah terbuka langsung terbang berat. Lingkungan sekali lagi menjadi sunyi karena semua tatapan dilemparkan pada dua orang. Banyak dari mereka yang ingin tahu seberapa jauh yang telah dicapai oleh anak muda yang tidak berguna itu setelah 3 tahun pelatihan ini. Di alun-alun, Xiaoyan perlahan menutup matanya dan segera menghembuskan napas panjang. Matanya tiba-tiba ditembak terbuka dan nyala api berwarna hijau menyala melewati mata hitamnya yang gelap. Dolki di tubuhnya sekali lagi menjadi jauh lebih dalam pada saat ini. Telapak tangan, Xiaoyan erat memegang gagang penguasa dan merasakan perasaan berat yang berulang kali dikirimkan kepadanya. Dia mengangkat matanya dan menatap wanita itu dengan sosok seperti Willow di depannya. Keduanya bertukar pandang di udara. Kedua tatapan mereka agak rumit. Xiaoyan mengayunkan penguasa yang berat dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam. Di bawah tatapan semua orang di tanah terbuka, bayangan hitam itu seperti binatang sihir yang marah. Penguasa Xuan berat dengan lembut bersarang di tanah. Ekspresi Nalan Yanran tenang saat dia menghadapi bayangan hitam yang langsung menimpanya. Metode Qi-nya adalah afinitas angin. Karena itu kecepatan dan kelincahannya yang cepat adalah hal yang sangat bagus baginya. Sama seperti Xiaoyan yang hendak mendekati jarak 10 meter darinya, membuat Nalan Yanran bergerak. Jari-jari kakinya menekan permukaan tanah dengan lembut dan tubuhnya seperti daun yang jatuh di tengah badai dahsyat. Pedang panjang di tangan Nalan Yanran menebas secara horizontal dengan cara yang sangat alami. Meminjam kekuatan deras dari kelincahannya, beberapa bilah angin kecil telah memimpin dan meninggalkan pedang di depannya, memotong ke arah leher Xiaoyan. Tubuh pengisian cepat tiba-tiba berhenti dan penguasa hitam besar terangkat sedikit. Setelah suara dentang dan beberapa percikan kecil, bilah angin benar-benar menghilang tanpa membuat sedikit pun penghalang untuk serangan Xiaoyan. Setelah menahan bilah angin, Xiaoyan dengan lembut mengangkat matanya. Murid-muridnya yang acuh tak acuh melirik tubuh anggun yang melewatinya. Dengan lambaian tangannya, penguasa Xuan berat membawa kekuatan ganas menabrak secara horizontal ke punggung Nalan Yanran. Tekanan dari kekuatan itu menyebabkan gaun Nalan Yanran menekan erat ke kulitnya, menguraikan pinggang rampingnya. Merasakan suara deru kekuatan besar di belakangnya, alis Nalan Yanran berkedut lembut. Dia tampak sedikit terkejut dengan ketajaman persepsi pihak lain. Longsword di tangannya menikam dengan keras menyebabkan longsword hijau pucat meninggalkan busur berwarna hijau di udara kosong. Ujung pedang yang tajam tampaknya melewati rintangan di udara dengan suara dentang yang jelas. Ujung pedang itu langsung menabrak penguasa yang berat. Saat keduanya bersentuhan, kekuatan kuat yang terkandung pada penguasa besar menyebabkan pedang panjang ramping terpaksa menekuk ke busur yang sangat menggerakkan jiwa. Penampilan pedang yang berbahaya yang akan segera pecah menyebabkan beberapa keheranan muncul di wajah para murid sekte Mystic Cloud ini. Setelah dolki dituangkan ke dalam tubuh pedang, pedang itu cukup diperkuat untuk menerima kekuatan yang sangat besar dan berat. Namun dalam kontak pertama, longsword terpaksa menekuk. Bisa dilihat betapa mengerikan kekuatan yang terkandung pada penguasa besar berwarna hitam itu. Tepat saat ujung pedang hendak menekan lengan Nalan Yanran, cahaya hijau di pedang panjang melambung tinggi, lonjakan energi yang tiba-tiba menjentikan penguasa berat ke samping dengan ledakan. Meminjam kekuatan pendorong dari antara mereka berdua, Nalan Yanran melonjak ke udara. Wajah cantiknya serius, longsword di tangannya tiba-tiba bergetar dengan cepat. Segera itu mulai berputar perlahan. Setiap kali pedang panjang bergerak sedikit, itu akan meninggalkan bayangan pedang yang tampak substantif. Pedang fraktal angin roh. Ini benar-benar tidak terduga bahwa Nalan Yanran benar-benar berhasil mempelajari teknik Dou kelas Xuan Tengah seperti Wind Spirit Fractal Sword. Dia benar-benar sumber kekaguman ketika Nalan Yanran menunjukkan teknik Dou yang aneh. Murid sekte Mystic Cloud di bawah ini tidak bisa menahan bisikan di antara mereka sendiri dalam keterkejutan mereka. Melihat sikap mereka, tampaknya mereka mengenali latar belakang teknik Dou yang ditampilkan. Selain itu, teknik Dou ini kemungkinan adalah sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang sulit untuk dikuasai. Bukan hanya para murid ini, tetapi bahkan beberapa dari 10 orang tua berjubah putih di atas platform batu sedikit menganggukkan kepala mereka. Penguasa berat dimasukkan ke tanah saat Xiao Yan mengangkat kepalanya.
Dia bisa merasakan bahwa beberapa afri magis mengandung sejumlah besar energi di dalamnya. Xiao Yan memegang gagang penguasa kesuan berat dengan erat di telapak tangannya. Dia perlahan memutar setengah lingkaran saat berada di tanah. Segera, dia menginjak tanah dengan keras dan ledakan energi meledak dari tempat kakinya berada. Setelah ledakan, Xiao Yan meminjam energi pantulan dari itu, tubuhnya tiba-tiba menembak dengan keras dan langsung ke arah Nalan Yanran di udara. Nalan Yanran merajut alisnya sedikit bersamaan saat dia melirik Xiao Yan yang dengan kasar menembak ke arahnya dari bawah. Pergerakan longsor di tangannya tidak berhenti karena ini. Kakinya menginjak udara kosong dan doki berwarna hijau pucat keluar dari kakinya. Seketika itu membentuk bilah angin yang sangat tajam memotong ke arah Xiao Yan. Merasakan suara angin deras dari bilah angin dari atas kepalanya, Xiao Yan mengangkat tangannya dan tidak ada yang terjadi. Sesaat kemudian kekuatan pendorong yang melesat di atas Xiao Yan melonjak dari telapak tangan Xiao Yan. Kelompok besar bilah angin menghilang sepenuhnya oleh kekuatan pendorong ini sebelum mereka bisa berada di dekat Xiao Yan. Karena kekuatan pendorong ini, sosok pengisian Xiao Yan juga menjadi sedikit lebih lambat. Xiao Yan hendak sekali lagi meminjam kekuatan tepat waktu saat ia bersiap untuk memblokir Nalan Yanran dari menyelesaikan teknik doinya. Pedang panjang di tangan Nalan Yanran tiba-tiba menunjuk Xiao Yan di bawah. Kakinya menekan lembut pada udara kosong dan angin sepoi-sepoi muncul di bawah mereka. Nalan Yanran dengan cepat bergerak mundur. 5 gambar pedang energi buram yang tertinggal di udara sedikit bergetar. Satu demi satu mereka menembak keras ke arah Xiao Yan di bawah. Dengan sedikit mengernyit telapak tangan Xiao Yan secara acak mengeluarkan kekuatan. Tubuhnya meminjam kekuatan yang mendorong kekuatan untuk mundur dengan cepat. 5 pedang energi kabur secara kebetulan memotong permukaan tubuhnya dan angin tajam menyebabkan kulit Xiao Yan merasakan sakit yang tajam. Sosok cantik Nalan Yanran berubah setengah lingkaran di udara. Segera dia menjadi seperti lotus berwarna putih saat dia mendarat di tanah dengan cara yang ringan dan gesit. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya secara horizontal. Saat dia melakukannya, pedang energi kabur yang telah hilang benar-benar berbalik dan sekali lagi menikam tajam ke arah Xiao Yan yang ada di udara, mengincar pedang energi buram yang sekali lagi datang untuk menusuknya. Xiao Yan sedikit terkejut, segera dia sedikit mengernyit saat sudut tatapannya melayang di sekitarnya. Saat Xiao Yan berada di udara, dia benar-benar kesulitan untuk menghindari serangan cepat itu. Karena aku tidak bisa mengelak, maka aku akan menerimanya dengan paksa. Saat Yat ini jatuh dalam hatinya, doki yang berwarna hijau di penggaris berat di tangannya tiba-tiba melonjak. Energi besar yang tiba-tiba dilepaskan menyebabkan banyak orang di bawah ini memiliki wajah yang heran. Saat keduanya bersentuhan, ledakan energi ganas terdengar di ruang kosong di atas tanah terbuka. Lampu hijau yang intens menyebabkan beberapa orang tanpa sadar menutup mata mereka. Nalan Yanran diam-diam berdiri di tempat yang sama sembari dia mengangkat kepalanya ke atas langit. Lampu hijau yang menusuk tampaknya tidak menjadi penghalang baginya. Dia mengerti dengan sangat jelas kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh pedang fraktal angin roh. Pukulan sebelumnya adalah sesuatu yang bahkan Dosi bintang 7 akan mengalami kesulitan bertahan. Jika Xiao Yan mampu menahan serangan ini, Nalan Yanran juga akan dapat memperkirakan kira-kira sejauh mana ia telah mencapai selama 3 tahun ini. Lampu hijau secara bertahap berkurang di langit. Bayangan berwarna hitam tiba-tiba melesat ke arah Nalan Yanran yang berdiri di tanah. Suara kuat kompres angin menyebabkan gendang telinga seseorang merasakan sakit. Kecepatan serangan keras bayangan hitam menyebabkan wajah cantik Nalan Yanran berubah sedikit. Jari-jari kakinya menekan tanah saat dia segera menarik mundur hampir 10 meter dengan tubuhnya. Tubuh mundur Nalan Yanran perlahan berhenti. Dia samar-samar mengamati tempat yang dipenuhi debu. Dengan kecepatan serangan seperti itu tidak mungkin untuk menimbulkan banyak ancaman bagi seseorang seperti dia yang terlatih dalam metode ki afinitas angin. Nalan Yanran dengan lembut melambaikan lengan bajunya yang luas. Angin sepoi-sepoi muncul entah dari mana dan bertiup di atas alun-alun. Mata Nalan Yanran sedikit menyusut. Doki di seluruh tubuhnya tiba-tiba meroket. Pada saat yang sama tubuhnya dengan cepat mundur. Dia berulang kali mengayunkan pedang panjang di tangannya. Banyak fragmen pedang tajam muncul di rute yang dia gunakan untuk mundur. Tepat pada saat Nalan Yanran menarik kembali, sosok hitam sekali lagi melesat maju ke depan. Kali ini kecepatan tampaknya telah menjadi berkali-kali lebih tinggi daripada sebelumnya. Kecepatan mengerikan menyebabkan bayangan hitam muncul seolah-olah berkedip-kedip. Beberapa bayangan ilusi muncul sebelum dia mendekati Nalan Yanran. Blokade bilah angin yang dia tempatkan sebelumnya benar-benar hancur oleh metode yang paling kejam. Kecepatan yang sangat bagus, tapi bagaimana bisa tiba-tiba meningkat sebanyak ini? Keseriusan dan ketidakpastian muncul di wajahnya yang cantik ketika Nalan Yanran bergumam pelan di dalam hatinya. Matanya melirik bayangan hitam yang tampak tangguh saat menerjang.
Dia hanya berpikir untuk mengambil tindakan ofensif ketika perasaan dingin tiba-tiba keluar dari kulitnya. Dia tiba-tiba menoleh. Sebuah bayangan hitam muncul di belakangnya seperti hantu. Bayangan hitam mengangkat kepalanya mengungkapkan wajah cuek Xiaoyan. Benda itu dengan keras menabrak punggung Nalan Yanran sambil membawa kekuatan yang menakutkan. Octane Blast, rongan rendah terdengar di dalam hati Xiaoyan. Kekuatan yang terkandung dalam kepalan sekali lagi melonjak. Akhirnya itu menabrak punggung Nalan Yanran di depan tatapan para murid sekte Mystic Law yang terpana di sekitar mereka. Kekuatan mengerikan langsung menyebabkan tubuh cantik Nalan Yanran terlempar ke udara seperti layang-layang yang talinya terputus. Dia seperti bunga lemah yang sedang dikikis oleh angin kencang. Xiaoyan perlahan menghela napas. Dia perlahan-lahan merentangkan tinjunya dan memberi isyarat dengan tangannya. Bayangan hitam yang telah menembak ke arah Nalan Yanran beberapa saat yang lalu melayang. Segera itu dimasukkan dengan berat ke permukaan batu hijau di depannya. Bayangan besar yang telah menarik perhatian Nalan Yanran sebelumnya sebenarnya adalah penguasa kesuan berat ini.